Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello hires, kami dari kelompok B1 akan mendiskusikan tentang masa depan tenaga kerja Jepang di era otomasi lanjutan. Without further ado, have you enjoy this video? Saya akan mengulik sejarah industrialisasi Jepang dimulai dari era Kesogunan Tokugawa, yaitu pada tahun 1863, di mana saat itu Jepang sedang menerapkan politik isolasi, yaitu Jepang menutup dirinya dari negara-negara barat. Kemudian masa ini runtuh pada tahun 1868, di mana saat itu juga terjadi restorasi Meiji, yaitu era transformasi industri Jepang yang dari awalnya itu sistemnya feodalisme, kemudian beralih ke yang lebih modern. Nah, saat itu Jepang mengadopsi nilai-nilai dari barat, seperti mesin-mesinnya dari barat, kemudian taktik perangnya juga dari barat. Nah, kemudian beranjak pada era kepemimpinan Taisho, yaitu pada tahun 1912 hingga 1926, di mana saat itu industrialisasi Jepang lebih spesifik lagi. Nah, kalau kita bandingkan dengan era Meiji, pergerakan industri Jepang itu dipimpin oleh pemerintah. Nah, pada era Taisho ini pergerakan industrinya dipimpin oleh Zaibatsu, yaitu dari sektor pihak swasta. Nah, masuklah pada era kepemimpinan Showa, yaitu pada tahun 1960, di mana saat itu Jepang sudah menggunakan otomasi di bidang industrinya, hingga seterusnya pada saat ini mulailah lebih maju lagi. Sudah ada 300.000 robot yang bekerja atau beroperasi pada sektor industri, manufaktur, kesehatan, dan juga otomotif. Kalau semuanya sudah digantikan dengan robot, maka bagaimana dengan tenaga kerja manusia? Nah, pada pembahasan kita kali ini kita akan membahas bagaimana sih masa depan tenaga kerja Jepang di era otomasi lanjutan. Check it out! Baik teman-teman semua, perkenalkan saya Zainurido dengan NIM 20230510308. Di sini saya akan menjelaskan bagian otomatisasi lanjutan di Jepang. Teman-teman semua pastinya sudah tidak asing lagi terkait seberapa canggih teknologi di Jepang itu. Tapi sebenarnya seberapa jauh otomasi di Jepang itu berkembang. Kemudian dampaknya bagi tenaga kerja itu bagaimana? Yuk simak video ini dengan seksama. Otomatisasi lanjutan itu bukan cuma soal robot yang bisa bergerak, tapi juga udah melibatkan cobots, AI, dan RPA atau Robotic Process Automation. Nah, cobots itu atau kolaboratif robots itu robot yang bisa kerja bareng manusia tanpa pagar keamanan. Artinya cobots ini sudah dipercaya untuk bisa membantu pekerjaan manusia di sana, di Jepang itu. Kemudian ada AI, tentunya teman-teman sudah tidak asing lagi dengan kata AI ini. Nah, di Jepang itu AI itu digunakan untuk membantu inspeksi kualitas atau analisa data produksi, teman-teman. Kemudian yang ketiga itu ada RPA atau Robotic Process Automation. Nah, itu untuk di sana itu robot untuk membantu pekerjaan kantoran kayak input data dan bikin laporan. Jadi bukan cuma pabrik, kantor pun juga bisa otomatis sekarang teman-teman di Jepang itu. Nah, Jepang tuh masuk 5 besar negara dengan robot density tertinggi di dunia. Tapi sekarang kan Cina dan juga Korea sudah menyusul. Makanya Jepang itu bikin strategi kayak Society 5.0 dan pelatihan digital buat tenaga kerja biar siap hadapi era otomatisasi. Nah, pemerintahnya itu juga aktif mendorong pelatihan AI dan digital skill. Jadi bukan cuma teknologinya yang maju, manusianya juga ikut level up atau naik level. Nah, otomatisasi di Jepang itu sudah menyebar ke berbagai sektor seperti halnya manufaktur, kesehatan, dan bahkan retail dan logistik. Teman-teman. Jadi, apakah semua pekerjaan di sana itu bakal hilang? Jawabannya enggak juga. Menurut data dari OECD bilang itu cuma sekitar 27% pekerjaan yang berisiko tinggi otomatisasi. Tapi itu pun lebih ke tugas yang berulang-ulang. Manusia tetap dibutuhkan buat hal-hal yang lebih kompleks kayak pengawasan, interaksi sosial, dan satu hal yang tidak akan tergantikan yaitu inovasi. Jadi banyak pekerja terutama yang lebih tua belum siap digital, teman-teman, di Jepang itu. Tapi Jepang itu sudah siapin program pelatihan bareng kampus dan perusahaan. Jadi di sana itu sudah mulai merangkul manusia-manusia yang belum siap untuk menghadapi otomatisasi. Jadi kesimpulannya, otomatisasi di Jepang itu bukan tentang menggantikan manusia, tapi kerjasama antara manusia dan juga mesin atau manusia dengan robot gitu, teman-teman. Materi selanjutnya ialah reshaping tenaga kerja Jepang di era otomatisasi. Jepang merupakan salah satu negara yang paling terdampak oleh otomatisasi dan perkembangan teknologi digital yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya sebelumnya.
terutama dalam konteks penuaan penduduk dan persaingan global yang ketat. Nah, untuk menjawab tantangan ini, pemerintah Jepang meluncurkan sebuah inisiatif strategis yang dikenal sebagai New Trinity pada tahun 2023. Nah, New Trinity sendiri ini dibagi menjadi 3 pilar utama. Yang pertama merupakan pendidikan dan pelatihan ulang atau reskilling and upskilling. Nah, pada pilar pertama ini, pemerintah bekerjasama dengan universitas dan sektor swasta untuk peningkatan keterampilan tenaga kerja dan pendidikan sejak dini untuk bisa menghadapi dunia kerja yang semakin maju, semakin digital. Nah, untuk dengan bekerjasama dengan Universitas Tokyo, di sini pemerintah Jepang menyusun kurikulum berbasis AI dan teknologi. Lalu, tidak hanya fokus pada keterampilan teknis seperti pengoperasian mesin otomatis, tapi juga soft skill seperti komunikasi, kreativitas, dan kerjasama tim. Lalu di perusahaan otomotif seperti Toyota dan Nissan, pekerja diajarkan mengelola robot industri dan bekerja bersama teknologi, bukan sekedar bersaing dengannya. Lalu pilar kedua yaitu job redesign and mobilitas lintas perusahaan. Nah, pada pilar kedua ini menekankan pentingnya fleksibilitas dalam berpindah kerja antar sektor. Nah, dengan job redesign ini banyak pekerja dari sektor otomotif dialihkan ke sektor jasa seperti logistik, e-commerce, atau pelayanan perawatan lansia. Nah, pemerintah itu mendukung transisi ini melalui lembaga bernama Hello Work. Hello Work itu semacam perusahaan atau lembaga yang menyediakan pelatihan digital dan konseling karir, yang tujuannya itu untuk membentuk pasar tenaga kerja yang lebih dinamis, tidak lagi bergantung pada sistem kerja seumur hidup seperti pendahulu. Lalu pilar ketiganya, kebijakan pemerintah dan visi Society 5.0. Nah, bagian ketiga ini sangat menarik nih teman-teman. Jepang ini ingin membentuk Society 5.0, yaitu di mana masyarakat mengintegrasikan teknologi canggih seperti AI, IoT, dan Big Data ke semua bidang kehidupan. Nah, dalam sektor pendidikan, AI itu tidak diajarkan sebagai mata pelajaran khusus, tapi justru diintegrasikan ke dalam semua mata pelajaran untuk membentuk literasi digital sejak dini. Nah, misalnya tuh bukan hanya untuk mengejar pertumbuhan ekonomi. Nah, misi utamanya itu menciptakan solusi sosial, mengurangi kesenjangan, dan menciptakan layanan publik yang lebih inklusif dan personal. Jadi, adanya reshaping tenaga kerja di era otomatisasi ini, kita bisa lihat bahwa Jepang tuh tidak hanya beradaptasi dengan otomatisasi, tapi justru menggunakannya sebagai peluang untuk memperkuat sistem ketenaga kerjaan nasional melalui pendidikan, mobilitas tenaga kerja, dan informasi kebijakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang resiliensi jangka panjang Jepang dalam menghadapi otomatisasi. Jepang mengembangkan strategi resiliensi jangka panjang untuk menghadapi dampak kemajuan teknologi dan otomatisasi terhadap struktur tenaga kerja. Resiliensi di sini bukan hanya soal bertahan, tetapi juga kemampuan beradaptasi dan tumbuh melalui perubahan yang terjadi. Yang pertama itu adalah fleksibilitas pasar kerja. Dengan populasi yang menua dan angka kelahiran yang menurun, Jepang diperkirakan akan mengalami kekurangan tenaga kerja hingga 11 juta orang pada tahun 2040. Untuk mengatasi hal ini, Jepang mendorong fleksibilitas pasar kerja melalui model kerja yang lebih dinamis, seperti pekerjaan paruh waktu, kerja jarak jauh, dan peran baru berbasis digital. Fleksibilitas ini memungkinkan perusahaan menyesuaikan diri dengan cepat terhadap kebutuhan pasar sekaligus memberi kesempatan bagi pekerja untuk mengembangkan keterampilan lintas sektor. Namun, transisi ini menuntut upaya pelatihan ulang dan peningkatan keterampilan, terutama bagi pekerja usia lanjut dan sektor konvensional agar tetap kompetitif di tengah otomatisasi. Yang kedua itu ada
Jaring pengaman sosial, resiliensi tenaga kerja juga bergantung pada sistem sosial yang kuat. Pemerintahan Jepang telah mengalokasikan dana lebih dari 1 triliun untuk program pelatihan ulang selama 5 tahun ke depan, serta memberikan subsidi dan tunjangan kepada perusahaan yang aktif mengembangkan keterampilan karyawan. Selain itu, sistem asuransi pengangguran dan jaminan sosial diperkuat untuk mendukung pekerja yang terdampak otomatisasi. Pendekatan ini mencerminkan konsep social reliance di mana masyarakat secara kolektif membantu anggota yang terkena dampak disrupsi teknologi. Yang ketiga itu ada inovasi dan kewirausahaan. Nah, otomatisasi juga membuka peluang besar di bidang inovasi dan kewirausahaan. Melalui konsep society, Jepang memanfaatkan teknologi seperti AI dan IoT untuk menyelesaikan masalah sosial dan meningkatkan kualitas hidup. Lingkungan yang kondusif ini mendorong pertumbuhan startup dan UKM berbasis teknologi, menjadikan otomatisasi sebagai katalisator penciptaan lapangan kerja baru di sektor-sektor yang sebelumnya tidak ada. Dengan demikian, resiliensi ekonomi dibangun melalui diversifikasi dan pemanfaatan kreativitas individu. Nah, yang keempat itu ada kolaborasi manusia robot. Nah, salah satu pendekatan unik Jepang adalah fokus pada kolaborasi antara manusia dan robot, bukan sekedar penggantian. Robot kolaboratif digunakan di berbagai sektor seperti manufaktur, layanan kesehatan, dan logistik untuk bekerja berdampingan dengan manusia. Robot meningkatkan produktivitas tanpa menghilangkan peran manusia secara total melalui pelatihan teknis dan integrasi teknologi yang inklusif. Kolaborasi ini menciptakan ekosistem kerja yang efisien dan berpusat pada manusia, memperkuat ketahanan teknologi masyarakat dan menghadapi disrupsi teknologi. Selanjutnya ada tantangan dan peluang. Bagaimana sih tantangan dan peluang yang dihadapi Jepang di era perkembangan otomatisasi yang semakin pesat? Kita mulai dari tantangan terlebih dahulu. Tantangan bagi Jepang di era otomatisasi dan perkembangan teknologinya yang sangat pesat. Yang pertama adalah munculnya gig economic. Yang kedua, polarisasi tenaga kerja. Dalam hal polarisasi tenaga kerja ini, yang paling terdampak adalah perempuan. Yang ketiga, mengubah tatanan sosial dalam kehidupan masyarakat karena robot utamanya berpotensi untuk diretas dan disalahgunakan untuk menyerang manusia. Selanjutnya ada peluang. Apa sih peluang-peluang yang dihadapi Jepang di tengah atau di era otomatisasi yang semakin berkembang pesat? Yang pertama pastinya mengatasi krisis tenaga kerja di Jepang. Seperti yang kita ketahui bahwa Jepang saat ini sedang mengalami krisis tenaga kerja yang sangat tinggi dikarenakan jumlah penduduknya yang semakin menurun. Nah, dengan adanya perkembangan otomatisasi yang semakin pesat dapat mengatasi krisis kerjasama di negara tersebut. Yang kedua, mengurangi biaya bisnis. Hal ini tidak dapat dipungkiri karena perusahaan-perusahaan besar di Jepang tidak perlu menggaji robot untuk bekerja di perusahaannya seperti layaknya manusia. Meskipun pada awalnya robot memerlukan biaya tinggi dalam pembuatannya, tapi pada saat pengoperasian di lapangan kerja, robot tersebut dapat mengurangi biaya upah bisnis. Peluang ketiga yang dihadapi oleh Jepang adalah meningkatkan produktivitas ekonomi di Jepang, dan yang keempat, membuka lapangan pekerjaan baru.